Listen, listen, listen. Welcome healthy people, baik lagi sama gue Paul di sini. Oke, kali ini gue mau bicara tentang hobi. Ya, hobi kan ada hubungannya sama mental healthness ya. Jadi sebelum gue mulai podcastnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa bantu untuk subscribe ya. Dan yang belum follow IG-nya ada di deskripsi, jadi tolong di follow IG-nya juga. Oke, jadi gini, gue pengen tahu nih apa aja sebenarnya hobi kalian yang bisa buat kalian tuh lupa waktu dan yang pasti tuh bisa untuk rilis stres. Iya tuh penting banget tuh. Nanti bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sharing. Oke, kita mulai aja. Kalau bicara tentang hobi dan stres reliever gue, yang paling pertama adalah ngerakit model kit. Ya, model kit atau yang dikenal dengan nama plamo atau plastik model. Nah, plamo yang gue suka dan gue koleksi itu dari Bandai, dari seri Gundam. Ya, Gundam. Jadi namanya itu Gunpla, Gundam Plastic Model Kit. Dan gue ngerakit Gunpla ini bisa makan waktu minimal 20 menit sampai 5 hari. Pernah 5 hari. Tergantung dari tingkatan grade-nya. Nah, nanti grade-nya bakal gue ceritain di bawah. Ada grade-nya apa-apa aja. Jadi gini, gue mau cerita sedikit di sini. Mungkin dari kalian udah kenal sama yang namanya Gundam. Ya, Gundam itu anime series yang pertama kali rilis di Jepang pada tanggal 7 April 1979 yang dibuat oleh Yoshiyuki Tomino sama sekelompok kreator dari Sunrise nih. Nah, karena udah banyak banget seriesnya udah launching dan rata-rata tuh hits banget. Nah, bener-bener hits banget dari animenya, ya kan? Itu hits banget dan karena itulah dibangun statue ya atau uh, patung Gundam tuh yang ukurannya atau skalanya tuh 1:1 ya, jadi masuknya tuh ke real size. Nah, di Jepang sendiri itu setahu gua pernah ada, bukan pernah sih, udah ada 3 model real size nya yang 1:1 tuh ada 3 Gundam, tapi yang satu ini udah dibongkar gitu loh. Nah, yang gua tahu yang 2 ini yang gua tahu, satu ada di Odaiba ya, dan satu lagi tuh yang paling baru itu ada di Yokohama. Nah, yang Yokohama ini model yang paling baru sih, jadi dia tuh bisa gerak ya, benar-benar bisa gerak walaupun masih dalam frame ya, jadi dia masih bisa gerak. Dan ada satu lagi ini yang di luar Jepang, jadi itu ada satu di Shanghai, itu juga sama real size juga 1:1, tapi yang di Shanghai ini masih dalam pengerjaan gitu. Cakep kan, jadi banyak banget tuh yang real size nya. Jadi gue pengen banget ke Jepang, gue pengen banget ke Yokohama, gue pengen lihat yang itu tuh gitu. Oh iya, gue lupa. Nah, kalau misalkan kalian lagi di Odaiba, itu gue saranin better kalau ke sana itu menjelang malam, karena jujur aja lightingnya lebih bagus kalau malam, karena di sana tuh pencahayaannya yang jadi daya tariknya. Bener-bener cakep banget. Terus juga sekalian nih kalau udah mampir ke Odaiba, coba deh mampir ke Gundam Base Tokyo. Nah, di situ tuh biasanya itu banyak model-model kit yang baru fresh, ya kan? Atau yang ya pokoknya banyak deh. Terus juga biasanya itu ada pajangannya tuh yang bekas menang kompetisi gitu. Jadi customnya keren-keren banget. Nah, kalau itu kan di Odaiba. Kalau pas saya ke Jepang, lu bisa mampir coba ke Akihabara. Nah, siapa sih yang nggak tahu Akihabara? Akihabara tuh pusatnya anime, manga, sama elektronik tuh. Nah, jujur aja, gua kalau hunting Gundam yang harganya agak-agak miring, itu gua kesana. Gitu. Biasanya sih kalau kesana tuh gua nyarinya gunpla-nya tuh yang unik, kalau enggak yang perfect grade gitu loh. Asal kalian sabar, asal kalian getol nyarinya, pasti ketemu. Masukin aja tokonya satu-satu, tapi yang memang jual gunpla ya, bukan yang jual elektronik.
Nah biasanya itu bakal nemu tuh satu atau dua yang harganya agak sedikit miring gitu. Nah jujur aja gue waktu itu tahun 2019 18 ya tahun 2019 gue kesana, itu gue dapat satu perfect grade itu di sana, dan harganya emang agak miring dibanding di Odaiba gitu loh. Nah balik lagi, kenapa gue suka sama Gunpla? Karena menurut gue Gunpla itu satu, detailnya enak banget lihat mata. Terus kedua, jenisnya tuh banyak banget. Nah terus artikulasinya juga nggak kalah. Nah ini gue pentingin untuk artikulasi. Kenapa? Karena kalau misalkan gue foto, gue pose-pose itu cakep banget. Jadi gayanya bisa macam-macam gitu loh. Dan tiap berapa bulan tuh mereka biasanya launching. Ya launching, entah itu mungkin di remodel, entah itu di resize, atau ya emang fresh gitu kan. Jadi buatan baru. Jadi gue pertama kali ini gue ngerakit Gunpla itu gue masih duduk di bangku SMP. Udah lama banget. Jadi ketahuan kan. Itu jujur aja gue sempat beli yang KW karena dengan terbatasnya uang jajan gue gitu, dan gue harus nabung, dan karena gue kepengen banget, akhirnya gue memutuskan untuk beli yang KW gitu. Karena untuk beli Gunpla yang ori itu jujur buat gue tuh agak kurang bersahabat di kantong, walaupun grade-nya yang rendah gitu. Nah awalnya gue seneng banget punya Gunpla, bener-bener seneng banget, walaupun KW ya, tapi gue seneng banget. Tapi jujur aja waktu gue ngerakit, aduh, gue jadinya kesel sendiri. Karena ya gue harus apa ya ibaratnya, pasin, harus buat fix partnya itu. Jadi tuh gue harus buat lubang lagi untuk masukin pinnya itu. Jadi biar masuk gitu, biar apa orang bilang, biar lengket gitu loh. Jadi di part satu part sama yang lain itu, karena pinnya sama lubangnya nggak pas, gue harus buat lubang baru lagi supaya pinnya masuk gitu. Dan itu gue kesel banget gitu loh. Nah udah gitu bahan plastiknya juga menurut gue tuh agak kurang. Jadi bisa dibilang ya agak lebih tipis gitu dibanding dari yang ori gitu. Dan itu juga label di runnernya itu nggak sesuai sama manualnya. Karena gini, yang dulu gua temuin, jadi gini, runner itu adalah tempat yang tempat partsnya Gundam itu nempel di bingkainya itu. Jadi kita tinggal lihat manual, tapi kita bisa tinggal potong rakit. Nah yang gua baca di manualnya itu pernah, jadi untuk bangun bagian lengan kita butuh runner C1, berarti runner C ada di kolom 1. Dan ternyata pas lagi gue pegang, C1 itu bukan untuk lengan. Nah itu gue harus cari lagi. Nah itu yang buat gue agak kecewa gitu. Ya wajar lah, namanya KW gitu kan. Tapi ya apa mau dikata gitu. Dan ya udah, abis itu gue agak sedikit kecewa. Akhirnya gue vakum. Jadi dari setelah gue buat Gundam 1 itu gue vakum sampai gue mulai lagi di 31 Desember 2016 itu sampai sekarang. Jadi oke lah, kita lupain yang KW, kita bahas yang ori aja. Jadi untuk yang ori nih, yang Bandai ini, selain banyak modelnya, Gunpla juga banyak grade-nya. Nah ini yang gue bilang, grade-nya. Sebenarnya grade ini apa sih? Grade ini adalah yang nentuin tingkat kedetailan dari sebuah Gunpla. Selain detail juga harganya, selain itu juga kerumitannya gitu. Nah yang gue tahu grade itu ada 8, correct me if I wrong ya, dan harganya juga macam-macam. Jadi setelah gue vakum itu dan gue mulai ngerakit, itu gue mulai dari tingkat yang paling pertama, itu Super Deform atau SD. Ini tuh Gunpla yang kecil banget, yang badannya kecil, yang kepalanya gede gitu loh. Nah ini harganya menurut gue terjangkau banget gitu. Nah gue rakit model kit ini kurang lebih sekitar 20 menitan lah, 20 menitan gitu. Nah
dari sini dari SD Super Deform, nah gue lanjutkan ke first grade. Nah first grade ini skalanya 1:144. Tapi uniknya untuk first grade ini dia tuh warnanya plain, jadi nggak sesuai, bukan nggak sesuai. Jadi mungkin dituntut kita untuk berkreativitas mengenai warna ya. Jadi kalau misalkan warnanya putih ya putih, merah ya merah gitu. Nah ini yang gue dapat gitu loh. Nah itu harganya juga lumayan, ya masih bersahabat ya. Nah gue ngerjain untuk first grade ini kurang lebih minimal itu kurang lebih 35 menitan sih, 35 menit ya gue bikin yang first grade. Nah habis itu gue naik lagi ke high grade. Nah high grade ini sebenarnya samanya kayak first grade, cuma bedanya adalah parts-partsnya ini udah berwarna. Jadi biasanya ada merah, kuning, biru, putih dan lain sebagainya. Dan skala juga sama 1:144 gitu kan. Nah buat harga, kalau buat harga ini menurut gua ini masih masuk di kantong gitu loh, masih oke lah gitu, masih worth it untuk dibeli. Nah terus biasanya kalau di high grade ini udah ada decalnya nih ya, kalau udah ada stikernya gitu, jadi ya cukup lah gitu, cukup oke lah gitu. Nah dari high grade itu gue lanjut ke real grade. Nah real grade ini apa? Jadi real grade ini sebenarnya sama kayak high grade, cuma partsnya lebih banyak, jadi bakal lebih rumit karena real grade ini lebih detail. Skalanya pun sama 1:144 ya kan. Tapi selain tingkat kedetailan juga agak lebih tinggi dibanding high grade, harganya pun juga agak sedikit tinggi dibanding high grade. Tapi gue yakin begitu lu ngerakit real grade, lu bakal puas banget dengan hasilnya karena detailnya luar biasa. Walaupun dia skalanya 1:44, tapi detailnya luar biasa gitu. Dan kita ditantang untuk apa, ditantang dari segi kerumitannya karena partsnya banyak banget, nggak setingkat sama high grade, tapi ini banyak banget partsnya. Nah untuk harganya gue bilang tadi ya agak-agak ya agak-agak oke lah gitu ya. Nah biasanya gue buat real grade ini itu makan waktu sekitar 40-40 menit gitu, tergantung juga sih karena kan ya banyak model, banyak tipenya juga. Tapi biasanya gue 40-40 menit. Nah dari real grade ini gue lanjut ke no grade atau NG. Nah kalau gue bilang ini dari perspektif pribadi gue ya, no grade itu sebenarnya sama kayak high grade, cuma dia lebih di size-nya lebih digedein lagi. Yang tadinya 1:144 sekarang jadi 1:100. Nah kan sebenarnya sama aja gitu, cuma pada saat jadi kita bakal puas banget punya gunpla yang lumayan gede. Nah kalau gua ngerjain ini kurang lebih sih ya bisa makan waktu sekitar 1 jam ya, 1 jam lah gitu. Dan buat harganya menurut gua ini agak sedikit pricey sih, Nah dari situ, dari no grade gue lanjut ke master grade. Nah ini nih yang menurut gue udah cukup oke ya, karena dengan skala 1:100 lo bisa dapetin gunpla yang detail, artikulasinya baik ya. Dan jujur aja ini harganya agak-agak nggak bersahabat sama kantong gitu loh. Dan gue biasanya ngerakit model kit ini tuh kurang lebih 2-2,5 jam kalau non-stop ya, 2-2,5 jam. Nah dari master grade gue lanjut buat ke perfect grade. Nah ini kalau misalkan kalian yang bener-bener pengen gunplanya itu bisa nyala, ada lampu dan lain sebagainya, terus juga lebih besar ya karena ukurannya skalanya 1:60, ini bakal puas banget sih, benar-benar puas banget.
dan harganya juga menurut gua agak-agak nggak bersahabat. Karena jujur aja mahal banget, karena memang dia lebih ngutamain kedetailan, detail artikulasi sama elektrik biasanya, bukan elektronik sih, elektrik biasanya, yaitu dari kabel-kabel, dari lampu LED-nya dan lain sebagainya gitu. Dan gua pernah ngerakit yang perfect grade ini itu sampai 5 hari lebih. Itu gue cicil, nggak gue nonstop ya, tapi cicil. Karena jujur aja partsnya banyak, dan dia juga ada sebagian partsnya dari metal. Dan itu yang buat gue juga, ya gue agak-agak sedikit ngerem lah rakitnya, karena ya gitu, gue pengen nikmatin buat gunpla-nya itu sendiri. Oke, terlepas dari model kit di atas, ini sebenarnya masih banyak lagi sih yang modelnya ya, yang setahu gua tuh ada yang metal build, ada yang high resolution, ada yang mega size juga yang 1:48, ada juga yang versi Katoki atau Ver KA. Nah ini yang biasanya nih lebih detail lagi kalau yang Ver KA, dan harganya juga lebih tinggi lagi kalau yang Ver KA, karena benar-benar detail banget, beda sama yang biasa gitu loh. Dan banyak banget model-modelnya, dan juga banyak banget parts-parts yang dijual terpisah ya gitu. Dan juga banyak juga yang versi KW-nya dijual di luaran sana, ya kan, ya tau lah ya produk mana itu. Jujur aja, walaupun harganya bersahabat, jujur aja itu buat gua, karena gua udah ngalamin, itu nggak banget gitu loh. Iya, karena gue udah pernah ngalamin buat yang KW, jadi gue nggak saranin kalian untuk beli yang KW, kecuali kalau kalian beli yang KW, kalian mau belajar ngecat, mau belajar airbrush, atau belajar custom, go ahead silahkan. Tapi kalau misalnya untuk kalian koleksi, dari gue pribadi kurang ya kalau gue bilang gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau mulai untuk koleksi, kalian mau untuk ngerakit yang lebih rapi, ya udah mulai dari yang ori aja, dari yang bandai aja. Itu udah pasti benar dan gak salah pilih gitu loh. Karena untuk yang KW gue udah pernah ngalamin sendiri yang seperti gue bilang, jadi gue gak recommended. Nah, buat gue ngerakit sama koleksi Gundam ini bisa jadi mental healthness buat gue, karena dengan ngerakit gue bisa ngilangin stres gue, walaupun sedikit ya. Walaupun bisa sampai berjam-jam, sampai berhari-hari gue rakitnya tuh, gue bakalan puas banget gitu. Dan ngerakit ini juga bisa buat gue tuh feel free banget gitu. Dan memang ada beberapa yang emang gue custom paint. Nah paintnya ini nggak sampai yang airbrush, nggak, cuma modal kuas sama cat akrilik aja, karena jujur aja gue belum bisa untuk airbrushing gitu. Nah untuk total model kit sendiri yang gue punya itu sampai sekarang, jujur aja gue malas ngitung, karena yang pasti kamar gue udah penuh banget. Tapi memang ada satu model kit yang gue kumpulin itu, dari dia SD, super deform, high grade, real grade, master grade, no grade, perfect grade, sama yang high resolution tuh gue ada. Emang sengaja gue koleksi karena gue suka banget gitu loh. Dan jujur aja istri gue tahu kalau gue tuh maniak banget sama gunpla. Jadi waktu itu dia pernah sempat kasih gue beberapa gunpla. Ya mostly waktu gue ulang tahun sih, dia kasih gue gunpla. Dan dia tahu gue emang hobi banget untuk rakit gunpla. Itu hobi nomor 1 gue gitu loh. Dan memang yang dikasih itu memang biasanya tuh model kit yang paling grass, yang paling baru, itu yang gue belum punya, dan dia udah kasih ke gue gitu waktu gue birthday ya. Tuh gue thank you banget buat istri gue gitu. Dan gue juga ada beberapa gunpla yang dikasih sama klien gue. Jadi waktu mereka ke sana, ke Jepang, tiba-tiba mereka pulang bawain gue satu gunpla gitu loh. Nah itu gue di situ agak seneng banget gitu. Jadi kalau kalian ada yang di antara kalian doyan koleksi Gundam, kita bisa sharing nih. Ya gue pengen tahu sih cara buat diorama itu seperti apa, karena
jujur aja kalau cuma Ganpa udah jadi gue berdiriin gitu pakai stand, kalau nggak ada diorama tuh kayaknya kurang gitu. Jadi kalau kalian ada yang bisa bikin diorama mungkin bisa sharing di sini ya kan. Terus sama untuk yang painting, yang airbrush, mungkin kalian bisa sharing juga gimana cara airbrush yang biar cakep Gundamnya gitu. Nah, gimana kalau kalian sharing tentang hobi kalian? Ya kan, nah, gue udah sharing tentang hobi gue dan itu stress deliver gue gitu. Gue udah sharing. Gimana kalau tinggal kalian yang sharing? Jadi gue tunggu komen di kolom komentar ya. Gitu, oke. Paling sampai sini dulu. Sampai ketemu di next episode lagi dan ciao, bye bye.